Oke teman-teman, dalam TBI BUMN 2024 nanti akan ada soal structure, error recognition, dan juga reading. Nah, di sini ada soal tentang structure dan juga error recognition yang akan kita bahas. Dan bagi kalian yang mau masuk grup dengan teman-teman yang lain, boleh ajak, boleh klik link di bawah ini. Nah, teman-teman, perhatikan di sini sebelum kalian menjawab soal. Tentunya kalian perhatikan di sini ada koma, berarti di sini ceritanya koma, subject, verb, object. Nah, more than 13 million Americans, ini adalah subjeknya, teman-teman. Had no job, tidak punya pekerjaan, ini adalah verb, ini adalah objeknya. Artinya kita cuma butuh yang namanya subjek. Karena di sini verbnya cuma ada satu. Kalau nambah verb tapi tidak ada conjunction itu fatal, makin salah. Terus kalau seumpama kita nambah the tapi tidak ada noun, tidak akan menjadi suatu subjek. Berarti ini juga fatal, salah. Terus di sini kalau masalah kayak gini lebih ke makna selama dan ketika. Lihat di sini teman-teman. Bahwasanya dikasih tahu lebih dari berapa ini? Iya, 13 juta penduduk Amerika. Artinya ini jawabannya adalah B, selama, gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 2? Di sini kita menemukan suatu conjunction dan kita menemukan mana verbnya ini. Are studying dan juga ini modal. Terus ini verb. Oke, berarti sudah menemukan dua verb dan sudah menemukan satu conjunction. Ini sudah betul. Satu conjunction, dua verb. Reading ini gerund teman-teman, karena dia tidak ada to be-nya, maka ini bukan verb, tapi maknanya verb, tapi kedudukannya bukan verb. Artinya karena sudah benar dan kita juga akan menambah, artinya kita menemukan apa di sini? Betul. Oke, begini nih maksudnya. Nah, kalian melihat ini biasanya adalah preposition teman-teman. Nah, kalau preposition kita butuhnya apa? Preposition itu di depannya kata noun atau benda. Jadi kalau seumpama langsung that itu salah, kalau the materials itu baru benar. Tapi perhatikan, perlukah kita menambah verb tadi gitu kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Jawabannya tidak. Kita tidak butuh yang namanya verb. Terus apa yang kita harus cari? And atau that? Perhatikan di sini teman-teman. Perhatikan ya. Kalau seumpama kata conjunctionnya terdiri dari fanboys, for, and, not, but, or, yet, dan so, ini ceritanya berapa nih? Ada 7 conjunction ini namanya adalah kesetaraan teman-teman. Kesetaraan itu gimana kak? Kalau di sini continuous, berarti sebelumnya harus continuous. Ternyata di sini kan present tense. Nah, artinya bukan continuous, sehingga jawaban yang tepat jangan pakai N. Kalau pakai N adalah kesetaraan, jadi jawabannya adalah C teman-teman. Oke, bagaimana dengan soal nomor 3 kak? Oke, bagaimana dengan soal nomor 3 kak? Ini adalah subjeknya, ini verbnya. Nah, otomatis biasanya ini adalah objek, tapi perhatikan ada conjunction, sehingga kita akan menganggap salah satu conjunction bukanlah penghubung kalimat. Nah, gitu kan? Nah, kalau ini adalah verb, jadi kan ceritanya kita cari conjunction yang bukan penghubung kalimat, tetapi penghubung noun dengan noun. Di sini ada objek, artinya noun di sini. Jadi kita harus mencari noun juga. Nah, kalau seumpama kita mau mencari noun juga, kalau seumpama kita nambah conjunction, tetapi juga menambah verb, ini juga salah. Oke. Terus kak, kalau seumpama organizations patterns, tapi perhatikan di sini kan, di sini ceritanya nounnya itu present. Kenapa di sini dihubungkan dengan past tense? Juga salah. Nah, walaupun kita menganggap ini adalah past participle, dan sedangkan yang D juga salah karena dia berbicara langsung preposition, tapi kan kita butuh noun bukan langsung preposition. Kalau mau keterangan, jadi conjunction juga dihubungkan dengan keterangan gitu teman-teman. Jadi D salah. Jadi yang benar adalah A gitu langsung, but of organized sounds patterns gitu.
Oke, selanjutnya nomor 4, Kak. Ini tentang error recognition. Oke. Nah, kalau seumpama nomor 4, kalian kalau mau gampang dalam menjawab itu perhatikan dari yang benar terlebih dahulu. Di sini past tense, terus dia menggunakan singular verb. Artinya pasien di sini tunggal. Atau kita bisa mengatakan ini laki-laki ataupun perempuan. Sehingga kalau seumpama jantung mereka, jadi jangan pakai their, jadi pakai her atau his gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang salah adalah C, teman-teman. Terus Kak, kalau seumpama nomor 5 bagaimana? Kak, di sini ada superlatif, ada most. Ah, ini perbedaannya, teman-teman. Kalau seumpama kalian menemukan the most, itu temennya adalah adjective. Karena di sini the most beautiful, karena di sini mengatakan yang paling cantik, superlatif. Tapi kalau seumpama kalian menemukan most tambah noun, dia mengatakan plural noun ya. Dia mengatakan suatu kebanyakan, gitu ya. Nah, kebanyakan oksigen. Nah, sini sudah benar pakai have. Terus perhatikan di sini 9 or 10 sudah benar. Nah, kemarin sudah kita belajar perbedaan amount dan juga number. Kalau number itu untuk countable noun atau noun yang bisa dihitung, sedangkan amount itu untuk uncountable noun. Artinya sesuatu yang tidak bisa dihitung. Contohnya water, air, angin, dan uncountable noun gitu ya. Oke, selanjutnya Kak, bagaimana dengan soal nomor 6? Nah, kalau soal nomor 6, perhatikan di sini kalian. Kalian melihat sesuatu semacam kayak passive voice. Nah, ini. Dari mana kita tahu kalau ini akan passive voice, Kak? Pertama di sini kalian melihat by the public, gitu ya. Nah, di sini artinya kalau dia passive voice, perhatikan ke depan. Ternyata dia menggunakan past tense. Berarti passive voice dalam past tense kita menggunakan rumus subject, was atau were baru verb 3. Nah, karena dia subjeknya adalah he, jadi yang tepat adalah was praised by the public, gitu ya. Jadi jawabannya adalah was praised. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 7, Kak. Boleh, santai. Kita bahas semuanya di sini. Kak, aku melihat auxiliary di depan suatu subjeknya. Nah, kalian harus mengerti kalau ada auxiliary di depan subjeknya, ini rumus tanda tanya. Jadi di sini ada 5W1H, teman-teman. Apa tuh? What, when, where, why, dan how. Kalau seumpama ditambah auxiliary, tambah subjek, tambah verb, itu rumus tanda tanya. Jadi yang benar bagaimana, Kak? Yang benar itu tidak ada auxiliary-nya kalau present. Tapi kalau seumpama future, dia ditaruh setelah subjeknya. Jadi ceritanya, kalau kalimatnya bukan tanda tanya, ini kan bukan tanda tanya, ini kalimat positif. Jadi rumusnya adalah auxiliary tambah subjek bukan auxiliary, 5W1H. Nah, 5W1H tambah subjek, tambah auxiliary, tambah verb, tambah objek, gitu ya. Jadi ceritanya di sini bukan when does a hydrogen, tapi when a hydrogen langsung boom explode, gitu teman-teman. Selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 5? Nomor 8. Gampang nggak? Gampang. Perhatikan juga di sini. Kalian melihat sesuatu nggak? Apakah several? Kalau seumpama kalian melihat several yang artinya banyak, berarti dia pasti diikuti oleh plural noun. Gitu ya. Dia akan diikuti oleh plural noun. Dari mana tadi buktinya ada plural noun juga? Kan or itu tentang kesetaraan tadi. Di sini ditambah is, artinya plural noun. Nah, ini juga ditambah s, artinya plural noun. Jadi from ini juga harusnya nambah s. Nah, gitu yang benar untuk nomor
8. Paham? Paham. Oke. Bagaimana dengan soal nomor 9? Nah, ini nih. Pertanyaan kalian kan seperti itu. Bagaimana dengan soal nomor 9? Perhatikan lagi. Perhatikan lagi. Di sini teman-teman, ada conjunction, betul. Terus verbnya mana? Has used. Kita sebut dengan present perfect. Oke. Kan kita cari yang nggak salah dulu, biar kalian paham. Terus juga kalian melihat di sini ada has yang bermakna present. Karena di sini selanjutnya, karena di sini present, terus di sini ada that yang menandakan conjunction juga, berarti kita punya 2 conjunction dan kita harus punya 3 verb. Mana verbnya? 1, 2. Berarti becomes ini juga akan terindikasi verb. Sehingga jangan pakai verb 2, tidak setara ini. Harusnya setara dengan present. Kalau setara dengan present, berarti jawabannya adalah become. Paham ya? Tapi pakai S, Kak? Iya, betul, pakai S karena di sini tunggal atau singular noun. Oke, soal terakhir teman-teman untuk soal nomor 10. Oke, aku kayak langsung bisa menebak ini yang salah yang mana. Kak, ini kan adverb of manner. Benar. Setelah to be. Benar. Adverb of manner apa rumusnya adalah adjective tambah ly. Terus Kak, written kira-kira benar nggak? Benar, karena di sini ini ceritanya adalah subjeknya. Baru ke sini verb. Nah, kalau seumpama nih rumus teman-teman. Kalau seumpama kalian melihat each, itu harus dengan singular noun. Apa itu singular noun? Jangan yang plural noun. Nah, jadi lines ini jangan pakai S, tetapi dia pakai tanpa S gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 1, kalau kalian perhatikan di sini, ini sebenarnya adalah terdiri dari subjek, verb, objek, keterangan gitu ya. After the first Monday ini keterangan, on the first Tuesday juga keterangan karena ada preposition, every 4 years juga keterangan. Jadi keterangannya ada 3 secara pandangan ya. Jadi sebenarnya di sini sudah ada verbnya, di sini sudah ada subjeknya, dan verbnya ini adalah verb 3 atau past participle. Jadi kita butuh to be di depannya. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya kalau butuh to be jadi adalah are. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Kalau ini nambah conjunction tapi kita tidak menambah verb, ini nambah verb tapi tidak nambah conjunction, dan kalau ini adalah present continuous tapi ini tidak cocok. Jadi kita butuh yang namanya noun. Selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 2 teman-teman? Perhatikan di sini ada preposition. Nah, preposition itu pasti dihubungkan dengan noun teman-teman, karena dia kata tunjuk. Jadi preposition kata depan, artinya kita harusnya setelahnya adalah noun. Jadi yang terindikasi noun yaitu did. Mana verbnya? Ini modal, ini verbnya. Berarti di sini adalah modal tambah verb 1. Jadi gak mungkin kita akan menambah verb tapi kita tidak menambah conjunction. Kita menambah verb tapi kita tidak menambah conjunction. Ini kan menambah conjunction tapi menambah verb. Yang dibutuhkan setelah noun itu bukan ini, tetapi yang kita butuhkan adalah nounnya gitu. Bagaimana dengan soal nomor 3? Nih aku kasih tahu. Kalau ada bacaan rarely, ada bacaan seldom, jarang, terus ada bacaan there, those, kata tunjuk. Jadi ini adalah ciri-ciri dari inversion teman-teman. Kalau seumpama kalimat biasa adalah subjek, verb, objek, keterangan, tapi kalau inversion karena ada salah satu dari ini, terus jadi caranya adalah nambahnya begini. Auxiliary, subjek, verb, objek, keterangan. Jadi ada auxiliary-nya dulu. Jadi mana yang ini ada those, kata tunjuk. Jadi kita butuh yang namanya auxiliary terlebih dahulu karena ini inversion. Jadi does it limit ini yang paling pantas. Jadi jawabannya karena inversion does it limit. Kenapa tidak does it, Kak? Nah,
Perhatikan di sini, nor, di sini ada kata-kata di sini not nor gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 4, teman-teman? Perhatikan di sini ada conjunction and, betul ya? Terus, kalau seumpama di sini ada continuous is increasing, di sini sudah verbnya dan ini adalah subjeknya. Oke. Berarti kita butuh yang kalau sudah satu conjunction, kita sudah satu verb, berarti kita butuh yang namanya tambahan verb lagi. Betul. Kalau seumpama kita nambah conjunction salah karena kita butuh yang namanya verb doang, tidak butuh conjunction. Jadi, kalau seumpama are soon going to be, pertanyaannya kan seperti itu. Oke, ini adalah terindikasi ini verbnya. Terus ini juga verb, they have become. Perhatikan ya. Kalau seumpama setelah n di sini kan, setelah n biasanya itu kan kesetaraan present continuous. Tapi ternyata di opsi jawabannya tidak ada present continuous. Jadi ceritanya present continuous ini dihubungkan dengan future gitu. Jadi ceritanya adalah jawabannya adalah soon will be, out of the control gitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 5, teman-teman. Perhatikan. Ini keterangan. Traders and manufacturers ini juga adalah subjeknya. Ini verbnya. Terus able to sense. Ini kan sebenarnya modal plus verb 1. Nah, gitu kan. Terus kita ada namanya provide. Ada preposition. Ingat, tapi setelah kita hitung ada conjunction tapi verbnya lebih. Ada where, ada provide, ada modal tambah send, berarti kan di sini 3 verb, tapi conjunctionnya masih 1. Jadi butuh tambahan 1 conjunction lagi. Tetapi karena butuh 1 conjunction lagi, tetapi di belakangnya preposition berarti harus menjadi noun gitu. Jadi ceritanya nambah conjunction tapi harus ada nounnya. Jadi jawabannya adalah D gitu ya. Kalau A cuma nambah noun tidak menambah conjunction itu salah, teman-teman. Oke, sekarang sudah nyampe ke error recognition nomor 6. Ini paling gampang sih. Error recognition sih sebenarnya gampang kalau kalian mengerti. Perhatikan, di sini ada by yang menandakan bahwa ini adalah passive voice. Nah, selanjutnya karena di sini adalah passive voice, ingat kalau passive voice itu identik dengan apa, teman-teman? Identik dengan apa yuk? Betul. Kalau seumpama passive voice itu identik dengan to be plus verb 3. Jadi di sini kan verbnya. Kalau seperti ini adalah kalimat normal. Tetapi kan di sini by sesuatu. Ibaratkan seperti itu. Jadi di sini kita rubah menjadi to be tambah verb 3, yaitu dengan is indicate. Kak, kenapa nggak pakai yang past tense, yang future? Karena di sini tidak ada adverb of time yang menyatakan atau mendukung tenses tersebut. Jadi secara umum tenses kita ambil yang present tense. Tapi present tense-nya, tenses present tense yang ke passive voice. Oke, selanjutnya nomor 7. Nah, nomor 7. Ini aku kasih tahu. Apa bedanya mini dan much gitu ya? Apa bedanya mini dan much? Kalau mini dengan plural noun. Kalau much itu dengan singular noun. Atau sebenarnya bukan itu sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya begini. Mini ini biasanya digunakan dengan countable noun. Oh iya benar, countable noun tapi yang plural, mini books. Mini books. Much ini uncountable noun. Nah, uncountable noun seperti kayak water, air, udara, air, dan yang tidak bisa dihitung. Jadi much-nya ini setelah tidak bisa dihitung, dia akan dianggap sebagai singular noun gitu. Jadi mini ini nggak cocok. Kenapa? Karena di sini kita akan menganggap dia adalah singular. Terbukti dari di sini verbnya pakai s. Kalau seumpama mau dianggap singular, jadi kita jangan pakai mini.
makanan yang dikonsumsi. Jadi kita pakainya adalah much of the food consumed by penguins gitu ya. Oke Kak, sekarang nomor 8 dong. Sabar, pasti dibahas semua. Kalau seumpama nomor 8, ini kita melihat verb 2 dong. Betul ya? Oke. Setelahnya kita juga melihat ada yang namanya conjunction. Before, after. Nah, becomes. Terus di sini kok ada has walked, yang artinya di sini adalah present perfect, gitu kan? Present perfect tense. Nah, rasa-rasanya tidak nyambung teman-teman. Masa lampau past berhubungan dengan present. Jadi ceritanya kalau ada seperti ini, kita harus merubah yang ini juga termasuk past tense. Kalau mau rubah termasuk past tense, berarti has-nya dibuang. Jadi a town crier walk gitu. Nggak usah has. Karena kita ada di sini sudah terindikasi di sini adalah berbicara tentang past tense. Oke. Sekarang nomor 9 dong, Kak. Nah, all of NASA, kata-kata all of, semua kan, jadi gitu, dan didukung oleh verb yang plural, verb plural ini. Jadi ceritanya subjeknya ini harus plural, Nah, kalau mau nanya noun teman-teman, noun phrase namanya. Kalau kalian belajar di sini adalah namanya noun phrase. Nah, noun phrase itu head of noun-nya, atau kita sebut noun aslinya atau kepala nounnya itu di paling belakang pasti sebelum preposition. Jadi project ini kalau ditaruh di sini tunggal supaya dia dianggap plural, jadi kita tambah s, projects gitu teman-teman. Apa ya? Paham ya? Oke, selanjutnya nomor 10. Nah Kak, aku menemukan more, aku menemukan than. Benar nggak? Sudah benar. Terus aku menemukan aus, yang terindikasi di sini adalah adjektif. Kalau ada sesuatu belakangnya aus, ini adalah adjektif teman-teman. Walaupun nggak semua, tapi secara umum seperti itu. Jadi adjektif sudah benar, more adjective, and then ini adalah komparatif. Tapi perhatikan di sini ada noun yang menandakan di sini adalah plural noun. Plural noun. Karena di sini adalah verbnya sudah pas, ini verbnya. Ini conjunctionnya, ibarat seperti itu. Jadi this is ini jangan dijadikan verb, tapi jadikan nounnya tapi yang plural. This is. Gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk nomor 1, perhatikan di sini teman-teman. Ketika ada koma 2, berarti di tengah-tengah itu keterangan, berarti di sini subjeknya, di sini verbnya. Setelah koma itu verb is. Berarti kalau verbnya adalah is, berarti kita pengen subjeknya itu adalah singular noun, gitu kan? Nah, karena di sini ada the Big Dippers, kita nggak butuh yang namanya verb lagi, karena di sini sudah ada verb is, kecuali dia menambah conjunction. Ini nambah conjunction tapi tidak menambah verb, jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 2, teman-teman? Perhatikan di sini. Ada on, terus ke belakang sampai ke sini, ternyata ini adalah keterangan. Ini keterangan. Ini juga keterangan. Oh, berarti ceritanya ke sini ini adalah subjeknya, teman-teman. Jadi kita butuh subjek, keterangan. Berarti tengah-tengahnya kita butuh apa kalau kalimat? Harus yang namanya verb. Karena yang dibilang kalimat itu setidaknya adalah subjek dan verb. Nah, pertanyaannya, ini kan belum ada verbnya. Ngapain kita menambah conjunction tapi verbnya cuma 1? Ini salah. Menambah conjunction tapi verbnya cuma 1 juga salah. Terus Kak, kalau seumpama kita memilih yang A, di sini terindikasi past tense. Di sini tidak ada adverb of time yang mengatakan di sini masa lampau gitu. Jadi jawaban A juga salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Oke, selanjutnya nomor 3, teman-teman. Perhatikan ya. Di sini ada verbnya was. Terus in the books ini kan keterangan. Nah, berarti ini ke sini ini butuh yang namanya subjek. Betul. The chapter on ini preposition, berarti ini keterangan semua nih.
The chapter itu adalah objek, ini keterangan. Jadi kita sudah ada keterangan, verb, objek, keterangan. Kita yang butuh yang namanya subjek. Pertama, aku mau ngasih tahu. Kalau most itu, most itu biasanya dengan apa tuh? Biasanya dengan apa? Dengan plural noun. Dengan plural noun sehingga verbnya menggunakan verb jamak. Nah, pertanyaannya adalah was ini punyanya bukan jamak tapi singular, berarti bukan most. Terus bukan say. Nah, terus apalagi tanda-tandanya? Tanda tanyanya kalau ini nambah verb tapi tidak nambah conjunction salah. Terus most of the. Nah, ini nih yang kita salah. Kenapa? Setelah the biasanya adalah noun, sedangkan ini the impressive ini adalah adjektifnya, teman-teman. Walaupun chapternya adalah noun karena adjektifnya menuju ke sini. Jadi jawabannya adalah kalau ini adalah superlatif, the most impressive chapter. Jadi jawabannya adalah B untuk soal nomor 3. Aman ya? Paham ya? Oke. Kalau seumpama tentang error recognition, pelan-pelan ya. Tentang error recognition. Oke. Nomor 4 Kak. I see. Kita cari yang salah, yang benarnya apa gitu kan pertanyaannya. Ini. The first fish have. Aduh. Ini sudah dikasih tahu the first. Ini artinya yang pertama. Nah, gitu kan? Berarti jangan pakai have, betul, tapi perhatikan di sini. Lebih tepatnya di sini. Years ago, ini adverb of time dari apa? Dari past tense, Kak, dari past tense. Jadi kalau past tense tidak menggunakan have karena kalau ini digabung ini namanya adalah present perfect. Tapi kalau ada past tense jadi jangan gunakan present perfect tapi gunakan past tense atau verb 2-nya. Jadi omit have artinya hilangkan f-nya, langsung the first fish appears on the earth approximately 500 million years ago gitu ya. Oke, bagaimana dengan nomor 5? Oke, sabar. Kalian melihat nomor 5 itu apa? Nah, perhatikan, kemarin saya sudah jelaskan kalau ada rarely ataupun seldom itu namanya inversion gitu. Kalau inversion apa? Auxiliary dulu, baru subjek, baru verb. Bukan subjek verb, tapi auxiliary dulu, subjek dan verb. Nah, di sini auxiliary-nya atau to be-nya atau verb-nya itu adalah are. Jadi R-nya pindah ke depan. Jadi are sounds with gitu. Jadi yang benar adalah seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 6 Kak. Boleh. Ini modal, betul. Tambah to be atau tambah verb 1, betul. Terus yang salah yang mana? Nah, ini. Not only. Temennya not only bukan or. Tetapi but also. Jadi aku tulis lagi nih. Both itu pacarnya adalah and. Kalau neither pacarnya adalah nor. Kalau either pacarnya adalah or. Dan both itu pacarnya adalah and. Gitu ya, paham ya? Oke, selanjutnya soal nomor 7 teman-teman. Oke, soal nomor 7. Although most of the while. Nah ini Kak, ini kan noun. Most itu langsung ke noun. Betul, karena bisa oleh most of the while. Oke. Terus yang salah yang mana Kak nomor 7? Ya kita belum buka semuanya kan gitu kan. Perhatikan di sini. Di sini ada koma yang menandakan bahwa kalimat sebelumnya juga nyambung dengan kalimat setelahnya. Nah, di sini ada yang namanya komparatif, the greaters. Karena komparatif itu, ini aku tulis ya. Comparative degree namanya. Kalau kalian mencari namanya comparative degree. Kalau kalian perhatikan, comparative degree rumusnya cuma gini. Adjective tambah IR atau more plus adjective. Nah, itu kalau comparative degree biasa. Tapi kalau comparative degree yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena di sini disebutnya adalah double comparative degree. Jadi kalau double comparative degree gimana? The adjective IR, the adjective IL. Atau the more adjective atau the more adjective. Maksudnya gimana Kak? Oke. Maksudnya begini. Maknanya itu semakin gitu. Contoh, semakin aku menatapmu, maka aku akan semakin mencintaimu. Jadi semakin gitu. Jadi ke sini ini kan the most itu terindikasi adalah superlatif.
Jadi penggantinya karena di sini er, tapi remote ini kita gunakan more, bukan remoter, enggak, tapi kita gunakan the more. The more remote the area, the greater the possibility, gitu ya. Paham? Jadi kayak the greater the more gitu. The more the greater. Artinya di sini double comparative degree yang bermakna semakin. Oke Kak, nomor 8 dong. Boleh. Kalau kalian melihat nomor 8, mana yang salah? Aku yakin kalian sudah menemukan. Kenapa kalian bisa menemukan? Karena di sini diperhatikan teman-teman. Di sini ada to be. Is MR, was were, nah, has had, dan sebagainya. Berarti to be itu temennya adalah verb 3. Jangan verb 1. Spend, menghabiskan, ini kalian harus mengganti dengan spend gitu ya. Verb 3-nya. Aman? Aman dong. Sekarang bagaimana dengan soal nomor 9? Oke. Bagaimana dengan soal nomor 9? Mana yang salah ya? Oke. Kak, boleh. Apa yang kalian temukan di sini? Ketika kalian melihat ada not as, itu temennya lagi nih. Hafalan boleh? As, not as gitu. Artinya di sini kalian harus menjadi as, not as. Artinya di sini jangan pakai are tapi pakai as gitu ya. The danger of noise is unfortunately not as clear cut gitu teman-teman. Selanjutnya soal terakhir, harus benar dan harus memahami bagaimana kalian bisa menemukan yang salah. Sabar. In a recent survey, oke, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. More than 55% expressed. Nah ini kan sudah disurvey. Survei baru-baru ini artinya menggunakan verb 2 juga betul, menggunakan past tense karena sudah survei. The view that the government it should. Nah ini nih yang salah. Mana yang salah? Ketika government itu adalah noun, it juga noun, artinya kan nggak boleh nih double noun. Boleh noun ketemu noun tapi harus dipisahkan oleh of gitu. Ini boleh. Tapi kalau nggak ada pemisah, nggak boleh teman-teman. Kecuali satunya adalah adjektif. Adjektif kan bukan noun. Karena adjektif menghubungkan dengan noun gitu kan. Menerangkan nounnya. Tapi kalau noun dengan noun tidak boleh. Jadi di sini yang benar apa? Langsung omit it. Langsung jawabannya langsung should. Tag-nya verb 1. Betul. Karena di sini adalah modal. Gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.